Maka di sini Mujahid di tabaqah yang ketiga. Maka Mujahid Ibnu Jabr di tabaqah yang ketiga maknanya tabaqah al-wusta minat tabi'in. Dia di tabaqah pertengahan dari para tabi'in. Berarti di zamannya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Berarti di zamannya siapa? Muhammad Ibnu Sirin. Adapun Qatadah di bawah dia. Adapun Ibnu Syihab Az-Zuhri di bawah dia. Dan juga Abu Zubair yang meriwayatkan dari Jabir di bawah dia. Maka Mujahid di sini dulunya seorang budak. Kemudian dijadikan oleh Ibnu Abbas maulanya dan dibebaskan. Dan kedudukan Imam Mujahid Ibnu Jabr di sini imam di ilmi tafsir dan ilmu yang lain, juga ilmu hadis. Maka telah ditautsik oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri dari Salamah Ibnu Kuhail, "Ma ra'aitu ahadan arada bihadzal ilm wajh Allah ta'ala illa Atha wa Tawus wa Mujahid." Maka di sini perlu diperhatikan, nanti kalian akan menjadi para dai ilallah. Maka dakwah kita harus ikhlas untuk Allah. Kalau dakwah kita tidak ikhlas, maka untuk siapa? Apa yang kita dapatkan dari dunia ini? Dunia yang fana ini. Maka usahakan untuk ikhlas, kalau tidak jangan mengajar. Maka jangan kalian membuka ma'had untuk tujuan mencari dunia. Maka berapa dari kaum muslimin di saat membuka ma'had atau ingin mengajar, gajiku berapa? Mukafaahku berapa? Dan berapa uang SPP, uang masuk, agar bisa mengambil makanan dari itu semua. Maka jadikanlah ikhlas dakwah untuk Allah. Semua manusia akan mengetahui keikhlasan kamu. Dan Allah akan mencatat kamu menjadi dai yang ikhlas. Maka berkata Salamah Ibnu Kuhail dari riwayat Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma ra'aitu ahadan," aku tidak pernah melihat seseorang dari dai ilallah, arada bihadzal ilm wajh Allah, yang mengajari kami baik ilmu hadis, ilmu tafsir dan yang lainnya di ma'had-ma'had atau tidak. Yang jelas 3 orang ini diakui di zaman tabi'i, mereka berdakwah untuk Allah. Siapa? Pertama Atha Ibnu Abi Rabah. Dan yang kedua Tawus Ibnu Kaisan. Min aina Tawus ya jamaah? Minal Yaman. Tawus Yamani. Dan begitu pun Mujahid Ibnu Jabr. 3 orang ini dipersaksikan mereka orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas ya ibadallah, mereka berdakwah untuk Allah, sehingga mereka menjerumuskan dirinya untuk belajar mengajar. Lalu bagaimana makanan dia? Dia juga punya anak dan istri. Apalagi istrinya banyak, anaknya banyak. Maka bagaimana dia mendapatkan makanan dan minuman? Itulah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dari sini diketahui orang-orang ini ikhlas, 3 orang ini. Maka Allah memberikan rizki kepada mereka meskipun mereka mengajar tanpa pamrih. Dan terlihat orang-orang yang mengajar tanpa pamrih ini berbeda dengan yang lainnya. Misalnya ada ustadz yang dia itu jam ngajarnya hanya sepekan 1 kali, atau sepekan hanya 2 kali, 3 kali. Maka orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, kenapa harus buang-buang waktu mengajar 1 hari sepekan? Mengajar setiap hari
terus. Karena apa? Dia mengajar 1 hari sepekan pun tidak dapat uang, mengajar setiap hari 4 pelajaran, 5 pelajaran pun tidak mendapat uang. Mendingan mendapatkan pahala. Maka orang-orang yang berdakwah ikhlas untuk Allah, seperti kami lihat di Yaman Syekh kami Mukbil Al-Wadi dan yang lainnya, cinta kepada belajar mengajar karena itu adalah ibadahnya, bukan sumber mencari uangnya. Adapun sumber mencari uang maka akan datang rizkinya sendiri karena keikhlasannya tersebut. Maka dulu 3 orang ini di zaman tabi'in, dai-dai ilallah yang mengajar secara ikhlas. Kata Salamah ibnul Kuhail dari Sufyan Ats-Tsauri, meriwayatkan dari Salamah ibnu Kuhail, aku tidak pernah melewati dari para pengajar dan dai-dai ilallah kecuali yang zahir dakwah mereka ikhlas, Tawus atau Ibnu Abi Robah dan juga Mujahid. Maka di sini poin pendalilannya Mujahid. Dan Mujahid tadi kita sebutkan disikohkan oleh para ulama seperti Muhammad ibnu Sa'ad, Abu Zur'ah, Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Abu Ma'mar, hakada Abu Ma'mar. Man huwa Abu Ma'mar? Abu Ma'mar huwa Abdullah ibnu Sakhbarah. Abdullah ibnu Sakhbarah Abu Ma'mar wa huwa al-Kufi al-Azdi. Dan dia hidup di Tabaqah Ats-Tsaniyah. Maka lihat sekarang di Tabaqah Ats-Tsaniyah. Tadi Mujahid di Tabaqah Ats-Tsalitsah. Maka Tabaqah Ats-Tsalitsah tabi'i pertengahan. Tabaqah Ats-Tsaniyah tabaqah kibar at-tabi'in. Maka dia sayyidnya para tabi'in, atau gembongnya atau ru'us kepalanya para tabi'in. Maka Abu Ma'mar masuk kepadanya karena dia usianya juga memang pada saat itu menjadi tabi'i kabir. Maka di sini dia hidup seperti siapa? Para tabi'i kabir, Sa'id ibnul Musayyib dan juga para mukhadram, orang-orang yang dulu hidup di zaman Nabi namun tidak pernah bertemu dengan Nabi karena bisa jadi masih kecil. Dia dilahirkan di Madinah tahun 3 Hijriah misalnya, dan Nabi meninggal dia baru berumur 5 tahun atau 7 tahun atau 6 tahun. Ini dinamakan mukhadram, dari anak-anak para sahabat, maka derajatnya tinggi. Atau bahkan dia orang yang memang sudah tua di saat Nabi hidup, dia tahu namun tidak bisa datang. Dan ini contohnya seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Abu Hurairah dimudahkan oleh Allah mengambil ilmu dari Nabi jadi sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari datang menjadi sahabat. Namun sahabat karena duduk dengan Nabi dinamakan sahabat. Uwais Al-Qarni ingin datang ke Madinah, mempunyai ibu yang tanggung jawabnya, sehingga meninggal ibunya dia datang ke Madinah di zaman Umar. Maka dia dinamakan mukhadram, beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Tabi'in, mukhadram di atas dari tingkatan tabi'i. Maka begitupun dia di sini Tabaqah Tsaniyah dari kibar para tabi'in. Dan di sini dia ditautsik oleh para ulama. Maka disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan juga Muhammad ibnu Sa'ad, Kufi thiqah. Dan seperti di pelajaran Dawabit Jarhi wa Ta'dil, siapa yang mu'tadil di sini? Muhammad ibnu Sa'ad mengatakan thiqah lahu ahadits. Dan siapa yang mengthikohkannya juga? Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in termasuk dari apa? Minal mu'annitin, dari para ahli jarhi wa ta'dil yang keras, yang mutasyaddid. Maka kaidah mengatakan jika seorang mutasyaddid yang keras kemudian dia memuji rawi, fahudu binawajidik, maka ambillah ucapannya, gigit dengan geraham. Karena orang ini biasanya mencela dan berlebihan. Namun di saat dia memuji, maka diambil pujiannya.
Maka dia memuji Abu Ma'mar Abdullah ibnu Sakhbarah Al-Kufi dengan ucapan yang sikoh. Kemudian kita masuk kepada sahabat. Kalau sudah adzan, katakan kepada kita. Sudah? Belum? Sudah adzan? Maka kita masuk kepada Abdullah ibnu Mas'ud Al-Mu'adzin yu'adzin. Fadhal. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina. Maka kita masuk kepada ucapan Abu Ma'mar an Abdillah. Siapa Abdullah di sini? Abdullah di sini banyak dari para sahabat. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Maka yang diinginkan di sini Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abdullah ibnu Mas'ud dia adalah Al-Makki, Al-Muhajiri, Al-Badri. Maka lakob-lakobnya sangat baik sekali. Pertama Al-Muhajiri, berarti dia minas sabiqin al-awwalin yang berhijrah kepada Nabi. Dan juga Badri, maka dia orang yang melaksanakan perang Badr. Maka ini adalah keutamaan yang besar. Dan dia termasuk dari fuqaha para sahabat. Dari keutamaan beliau banyak sekali. Kalau kita sebutkan mungkin sampai nanti Isya baru selesai. Namun kita ringkas, maka dari keutamaan beliau min qurra as-sahabah. Maka para sahabat di zaman dulu mereka meriwayatkan Al-Quran dari Nabi yang tergambar bukan di zaman now. Apa? Di zaman now seperti kalian setoran hafalan kepada ustadz kalian, qiraah Hafs an Asim. Naam aula. Oh ini udah hafal 30 juz. Qiraahnya apa? Hafs an Asim. Pas dibaca, coba baca ad-duha. Baca biasa. Ad-duha wa-duha wa-laili idza saja. Coba baca qiraah Al-Kisai. La adri, tidak tahu. Coba qiraah yang lain, tidak tahu. Para sahabat zaman dulu mereka meriwayatkan dari Nabi, jangan dipikir qiraah Hafs an Asim. Hafs an Asim belum lahir di zaman itu. Kapan riwayat Asim Ibnu Bahdalah? Dia di tabaqah yang ke-6. Makanya dia tabi'i shagir, tidak meriwayatkan dari Nabi. Barulah diimutlakkan qiraah Hafs an Asim yang antum hafal sekarang. Lalu apakah Nabi dulu membaca Al-Quran? Dan Nabi dulu mengajari para sahabat Al-Quran hanya qiraah Hafs an Asim?
Al-Fatihah seperti yang ma'ruf kalian dengar, tidak ada Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, tidak ada. Ataupun Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, tidak ada. Dan tidak ada misalnya juga waladdallina. Apakah seperti itu? Nabi mengajar para sahabat, jawabnya na'am. Justru Nabi mengajari para sahabat semua qiraah, karena dia diturunkan oleh Jibril dengan qiraah, bukan hanya sekedar satu qiraah, tapi 7 qiraah. Maka mana dalilnya bahwa Nabi mengajari para sahabat dengan qiraat? Hadis yang muttafaqun alaih, bagaimana Umar ibn al-Khattab mengadu kepada Nabi tentang Hisham ibn al-Hakam. Dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Hisham ibn al-Hakam membaca Al-Quran surat Al-Furqan dengan bacaan yang aku tidak mendengar dari kamu, berbeda.